Dia adalah orang disebut terkaya. Kemampuannya super luar biasa, sesama dengan Captain America. Orang kaya berkat teknik, orang miskin berkat mutasi. Dia ada keduanya. Hari ini saya akan memperkenalkan film berjudul Wakanda. Filmnya begini, meteorit berisi vibranium yang disebut paling keras di alam semesta akhirnya terjatuh pada Afrika. Setelah manusia muncul sudah menjadi 5 suku bangsa di Afrika. Tempat ini bernama Wakanda. Setelah itu di sini ada banyak peperangan terjadi. Sampai seorang prajurit ketemu dengan macan kumbang, makan hati biru dan berkekuatan gaib. Menjadi prajurit macan kumbang pertama. Menyatukan semua suku menjadi satu dipanggil Wakanda. Orang Wakanda berkat perkembangan ilmu, mengubah negara menjadi terkuat di dunia. Karena untuk menjaga vibranium, Wakanda memutuskan menyimpan kemampuannya, mengubah negara menjadi terpencil dari dunia. Setelah itu karena vibranium sebenarnya sangat langka, jadi dalam negara muncul beberapa tersangka. Klawe adalah salah satunya. Dia pernah menghancurkan Wakanda secara parah, dan yang membantunya adalah adik raja. Tak ada cara lain raja hanya bisa membunuh adiknya. Kembali ke saat ini, dari kali yang Raja Wakanda dibunuh dalam peristiwa perang saudara antara super pahlawan. Sekarang prajurit macan kumbang T'Challa menjadi raja baru, terus menyelesaikan tanggung jawabnya, menjaga keamanan warga Wakanda. Hari itu dia memakai baju perang, menyelamatkan seorang wanita. Baru tepat waktu ketemu dengan mantannya Nakia. Dia mintanya ikut perjanjian rahasia. Berkat aturan lama Wakanda, siapa bisa saja berjurang dengan T'Challa. Hanya perlu menang T'Challa sudah bisa menjadi raja. Setelah itu semua suka bangsa sudah mengatakan tidak ingin melawan. Melihat T'Challa siap menjadi raja, ketua suka Jabari mendadak ingin melawan dengan T'Challa. Waktu melawan meskipun sesaat T'Challa terkadang lebih lemah, tapi akhirnya masih menangnya. Nyaman untuk mendapat hati biru. Sampai ruangan misterius. Tempat ini menyimpan jiwa dan memori warga Wakanda. Melihat orang menjaga, seekor macan kumbang meloncat dari atas. T'Challa sekali lagi ketemu ayahnya ketika meninggalkan wasiat. Setelah terbangun, luka di badan T'Challa sudah sepenuhnya sembuh. Tak lama lagi, ketua tim kerajaan menemukan posisi Klawe, pemimpin para suka bangsa. Berharap T'Challa menjadi raja, bukan sebagai seorang prajurit. Menteri Pertahanan Wakanda berharapnya bisa menangkap tersangka membunuh orang tuanya. T'Challa memutuskan mengatasi sendiri soal ini. Tapi T'Challa tidak terduga, misi tampak simpan ini hampir membuat Wakanda dilenyapkan. Sepasang sepatu menyerap suara, satu kalung dibuat dari badan vibranium. Pakaian lawan T'Challa disiapkan oleh adik perempuannya. Menurut kabar intelijen mereka ke warung bar Klawe, tidak terduga subjek perdagangan adalah mata-mata Ross. Keduanya membahas untuk siapa menjadi yang menangkap Klawe. Si satpam di lantai atas dijatuhkan. Setelah memukul T'Challa si Klawe langsung pergi. Memanfaatkan kondisi, T'Challa dengan cepat mengatasi beberapa prajurit kecil. Tapi senjata Klawe dibuat dari vibranium. Baru dipukul langsung menjadi mobil. Hanya setir saja. Pada momen penting T'Challa melakukan tindakan sangat hebat. T'Challa sudah melepaskan ban belakang dan menangkap Klawe. Waktu itu Klawe sudah mengeluarkan kabar palsu. Wakanda adalah negara dengan teknologi paling berkembang di dunia. Semuanya dari vibranium. Dia selalu merasa Wakanda adalah negara paling miskin di dunia. Mendadak temboknya ledak. Rekan menarik Klawe lari diri. Ketika T'Challa terbang ke sana sudah ditembak. Dia masih ingin terus terbang, tapi Klawe sudah membuatnya menjadi perisai peluru. T'Challa memutuskan mengantarnya ke Wakanda. Tidak bisa menangkap Klawe membuat Menteri Pertahanan sangat kecewa. T'Challa meskipun sedang salahkan diri, tapi waktu itu hal yang lebih besar adalah di badan si rekan itu ada satu cincin mirip dengan T'Challa. Setelah itu T'Challa tahu kenyataan. Itulah adik laki-laki T'Challa, Killmonger. Setelah ayahnya membunuh pamannya jadi meninggalkan anak ini. Pada waktu itu keyakinan T'Challa teruntuh. Di sini lain Klawe sebelum mati sudah tahu. Rekan yang selalu di sampingnya adalah orang Wakanda. Dia membawa mayat Klawe memberi Menteri Pertahanan. Mendapat dukungan menteri. Dalam ruang tamu dia mengungkapkan identitasnya. Dia ingin melawan dengan T'Challa untuk merebut kedudukan raja. Kali ini T'Challa masih bisa menyimpan kedudukan raja tidak. Seorang ilmuwan menghancurkan Iron Man. Raja ini ketika merebut kedudukan raja dia melawan dengan hebat. Bisa berkata sangat pandai. Killmonger siap banyak tahun hanya untuk momen ini. Awalnya orang lemah sebagainya dengan cepat mendapat keuntungan. Akhirnya dia langsung melempar T'Challa ke jurang. Menang T'Challa menjadi raja baru Wakanda. Setelah minum hati biru, dia sudah membakar semua hati biru tersisa. Killmonger duduk di kursi raja mengatakan rencana baru Wakanda. Menjalankan membuat senjata baru, membantu mereka melawan tindasan dan ketidakadilan. T'Challa setelah jatuh ke jurang ibunya ke gunung salju, berniat memberi hati biru untuk mendapat bantuan dari suka bangsa Jabari. Setelah itu mendapat keheranan, nelayan tiba-tiba menemukan T'Challa sedang terbaring di teping sungai. Sekarang hanya sedikit nafas terakhir. Setelah memakai hati biru T'Challa sudah terbangun. Hal penting sekarang adalah cara mengatasi si monster yang dibuat mereka. Di tempat ini sudah membuat senjata pesawat. Sudah tepat waktu biar dunia melihat kemampuan Wakanda. Mendadak di udara bersuara. Pesawat terjatuh. T'Challa dari api muncul. Tentara Wakanda langsung menuju, dan tim botak juga mulai menyerang Killmonger. Tim Wakanda memakai baju mencegah. Setelah itu para perisai mulai muncul.
Pakaian perang T'Challa sudah bermampu dari lama. T'Challa bertindak, tentara Wakanda langsung dilukai. T'Challa menggunakan lembing pada pesawat. Dengan mampu lawan T'Challa, tidak ada siapa bisa melawannya. Menteri ditandang terbang keluar. Setelah itu ketua suku ingin memanggil monster. Dia bersuling. Beberapa kerbau datang. T'Challa menggunakan kekuatan melawan setiap ekor masing-masing. Masih tidak cepat dan ditabrak terbang keluar. Melihat Killmonger memaksa Shuri ke sudut, T'Challa menggunakan semua kekuatan melawan, mengalahkan semuanya. Setelah itu mendorong Killmonger ke goa. Keduanya terjatuh pada lubang meteorit vibranium, menggunakan alatnya untuk melawan. Mereka waktu itu sangat susah membedakan yang menang kalah. Waktu itu T'Challa berpikir menggunakan gelombang ultrasonik. Setelah menyalakan, baju besi keduanya sudah dibatalkan. Dalam momen pendek, T'Challa memegang senjata menusuk pada dada Killmonger. Melihat senja paling indah yang ayahnya pernah berkata, Killmonger tidak ingin membungkuk kepala. Keluarkan senjata di dada. Kali merebut kedudukan kali ini membuat T'Challa berkesadaran Wakanda sudah sendiri terpencil dari lama. T'Challa memutuskan menggunakan desainnya membantu negara miskin di dunia. Film berakhir sini. Menggunakan lembing melempar pesawat, memukul 3 kali berurutan. T'Challa meskipun bukan yang paling kuat dari Marvel, tapi ada kepesonaan diri. Tapi waktu selamanya berhenti di tahunnya 43. Meskipun sang raja ini di mana? Aku selalu percaya pada kalimat Wakanda Forever.